तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film requestan dari salah satu subscriber. Film yang bercerita tentang seorang mantan mafia yang memutuskan meninggalkan pekerjaannya demi cintanya pada seorang wanita. Di saat kebahagiaan bisa hidup dengan wanita yang ia cintai, datanglah sebuah petaka. Sang istri dihabisi oleh seorang pria misterius yang membuat kebahagiaannya hilang seketika. Dia pun mulai mencari siapa orang yang telah menghabisi istrinya. Sebelum menyaksikan keseruan film ini, tak bosan saya ucapkan terima kasih buat bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi bos-bosku yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai sebuah mobil sambil menelpon seorang pria. Tapi pria tersebut mengcancelnya karena dia terlihat sedang melakukan wawancara kerja. क्या आपने इससे पहले कहीं काम किया है? Wanita ini adalah Aisyah yang diperankan oleh Sarada Kapoor. Lalu di jalan komplek rumahnya, Aisyah dikejutkan dengan segerombolan anak-anak yang sedang bermain bola yang membuatnya kaget dan mengerem mobilnya. Lalu Aisyah memundurkan mobilnya bermaksud menegur seorang pekerja instalasi kabel dengan berkata bahwa di jalan ini sudah banyak lubang, tapi kenapa dia masih terus menggali lubang lain? Dan pekerjaan itu sudah 2 minggu tapi belum selesai-selesai karena lubang-lubang itu dikhawatirkan akan mencelakakan orang lain. Lalu si pekerja tersebut menjawab bahwa Aisyah tak perlu khawatir karena setelah ini Aisyah tidak akan menerima keluhan lagi. फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. Sesampainya di rumah, Aisyah mendapat telepon dari orang pria yang ia telepon tadi. Pria tersebut bernama Guru. Di telepon Guru mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. Lalu Aisyah berkata bahwa dia ingin mengatakan sesuatu hal yang penting. Ketika Guru menanyakan hal penting apa, Aisyah menjawab bahwa dia akan menceritakannya nanti setelah ia sampai di rumah. Kemudian Aisyah dikagetkan dengan kedatangan pria yang mengenakan jas hujan. Ketika Aisyah mulai menanyakan mengapa dia bisa masuk ke rumahnya, tiba-tiba si pria memukulnya dengan sebuah screwdriver yang tidak lain adalah obeng. Tanpa belas kasihan, si pria terus saja memukuli Aisyah dan menusukkan obengnya di punggung Aisyah. Guru yang mendengar karena masih berada di panggilan telepon berkata agar si pria jangan melakukan apa-apa pada Aisyah jika dia punya urusan dengan Guru. Tapi si pria menginjak teleponnya dan mulai menyerang Aisyah lagi. Merasa tak berdaya, Aisyah mulai memohon agar si pria tidak menghabisinya. Please don't kill me. Please. Si pria pun pergi dengan mengambil sebuah kincir kertas yang dimasukkan ke dalam tasnya. Lalu Aisyah yang sedang berusaha berdiri dikagetkan lagi dengan kedatangan pria itu. Yang kemudian mengambil kalung dari lehernya dan mendorongnya hingga terjatuh dari jendela rumahnya yang berada di lantai 2, yang membuat Aisyah tewas dengan berlumuran darah. Pada acara pengkremasian Aisyah yang diiringi hujan lebat, hadir seorang anggota CBI yang bernama Aditya Rathore. Kehadirannya dipertanyakan oleh inspektur yang bertugas di wilayah itu.
dengan mengatakan kenapa seorang anggota CBI tertarik pada kasus Aisyah yang hanya orang biasa. CBI Rator berkata bahwa dia tidak tertarik pada kematian Aisyah, melainkan pada kekasihnya. गुरु इतनों को मारेगा कि लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी. Lalu Aditya Rator mulai menceritakan kisah kelam guru yang tak lain adalah suami Aisyah. Diceritakan 2 tahun lalu di kota Goa. Ini adalah guru yang diperankan oleh Siddharth Malhotra. Guru adalah seorang penjahat yang sangat kejam, yang Aditya Rator sebut dengan sebutan iblis, setan, sampai bajingan yang tak segan menghabisi targetnya. Dia tidak akan pernah memaafkan calon korbannya walaupun mereka menangis, memohon sambil bersujud sekalipun. Hari itu guru hendak membakar korbannya dengan menyiram bensin pada tubuh sang korban. Tapi ketika sudah menyalakan korek, tiba-tiba adik korban menembakkan pistol ke arahnya. Tapi sayang, tembakannya tidak satupun mengenai guru. Guru yang semakin marah lalu menyeret korbannya hingga ke tempat pembakaran ogoh-ogoh atau patung yang merupakan acara tradisi keagamaan di India. Tanpa menghiraukan tangis ibu dan adik korban, guru pun menendang korbannya masuk ke dalam api yang membuatnya tewas terbakar. Tak puas dengan itu, guru pun mulai mengejar sang adik yang tadi menembaknya. Ketika hendak menangkap adik sang korban yang bersembunyi di bawah meja, guru teringat masa kecilnya yang membuatnya tidak jadi melakukan apa-apa, yang kemudian membuat guru ditangkap oleh polisi. Di dalam penjara, guru disiksa dan dipukuli oleh Aditya Rator dan anak buahnya dengan maksud agar guru mau mengatakan dan bersaksi bahwa bosnya yang bernama Caesar adalah seorang penjahat, agar Aditya bisa menangkapnya. लेकिन मैं तुझे एक मौका दूंगा. तू तुम हिलाता हुआ मुझे अपने बॉस. Sementara itu di luar ruangan, Aisyah yang sedang membantu kasus seorang wanita yang ditangkap hanya gara-gara ingin menikah melihat siksaan yang polisi lakukan pada guru. इतना भौंक रहा है लेकिन मैं मौत के सामने रोज खड़ा हो जाता हूँ. दीवानगी नहीं मर्दानगी है. Keesokan harinya, guru yang bebas dan dianggap tidak bersalah karena ibu korbannya yang enggan memberi kesaksian sudah ditunggu oleh Aisyah dengan motornya di luar penjara. Disinilah kisah cinta mereka dimulai. Aisyah yang mengikuti guru menyapa dan berkata pada guru bahwa dia ingin menyewa jasa guru untuk menculik seseorang. Guru tidak menghiraukan kata-kata Aisyah dan meninggalkan Aisyah untuk masuk ke mobilnya. Tapi sebelum pergi, Aisyah memanggil guru dengan sebutan villain yang berarti penjahat sambil memotretnya. Hey villain! Smile! Lalu guru yang sedang bertemu dan diceramahi bosnya dibuat kebingungan dengan kehadiran Aisyah yang terus mengikutinya dan memanggil-manggil penjahat padanya. Guru pun mendekati Aisyah, menariknya dan mulai mengancam Aisyah dengan mengatakan bahwa dia akan menghabisinya jika Aisyah masih terus mengikutinya, yang kemudian menyuruh Aisyah untuk pergi. Alih-alih takut, Aisyah malah tersenyum dan kagum atas perlakuan guru padanya, sambil berkata bahwa dia tidak salah memilih dan menyewanya untuk menculik seseorang. चलना ऐसे. Guru yang pergi terus diikuti Aisyah yang terus meminta guru untuk menerima tawarannya. Pusing dengan kecerewetan Aisyah yang menurut guru mempunyai gangguan bicara, akhirnya menerima tawaran Aisyah. बोलो मेरा काम करोगे लक्ष्मी को नहीं ठुकराते. Kemudian di sebuah tempat yang ternyata adalah rumah sakit jiwa, Aisyah menyuruh guru untuk membawa seseorang yang Aisyah panggil dengan sebutan Chotu.
Chotu adalah seorang yang depresi karena cinta, yang membuat keluarganya menitipkan Chotu di RSJ. Aisyah bermaksud mengambil Chotu untuk dinikahkan sebelum depresinya berubah menjadi gila. Lalu guru pun mulai masuk ke dalam rumah sakit jiwa dan dibayar dengan uang receh yang berada dalam sebuah toples. लेकिन एक्शन है ना, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। एक विलेन! रुको! Setelah masuk dalam ruangan, guru terkejut karena Chotu adalah seorang kakek-kakek tua dan berkata dalam hati, "Buset, nih aki-aki masih mau kawin. Gua aja yang muda belum kawin-kawin." Begitulah kira-kira. तुम शादी करे छोटू? Pernikahan Chotu pun digelar dengan cara pernikahan massal yang digegas dan digarap oleh Aisyah untuk membantu para pasangan yang kesulitan untuk menikah. Cerita pun kembali ke alur sebenarnya. Si biarator mulai mendekati guru untuk meminta agar guru mau membantunya dalam menangkap Caesar, yang merupakan mantan bos guru yang Ratot duga telah menghabisi Aisyah. Rator yang memang dendam pada bos guru karena selalu gagal menangkapnya, berkata bahwa dia akan membantu guru untuk menghabisi dan membalaskan dendamnya. Karena Rator menganggap bahwa guru tidak mungkin bisa menghabisi orang yang telah membantu dan mengajarinya menembak. ले लूंगा तेरा बदला, ढूंढ निकालूंगा उसे. Kemudian di scene lain terlihat seorang laki-laki berjas hujan mendatangi sebuah rumah. Kedatangannya disambut sambitan piring oleh seorang wanita yang ternyata adalah istrinya. कहा था तू? 10 बार फोन किया मैंने तुझे. कहा अपना मुंह काला कर रहा था. बोल ना. Pria ini bernama Rakesh. Rakesh yang diperankan oleh Ritesh Deshmukh adalah seorang pekerja pada perusahaan layanan jasa pengaduan masyarakat. Hidupnya penuh tekanan, baik dari pelanggan layanan jasanya maupun dari sang istri yang menuntut kehidupan layak yang tidak pernah Rakesh berikan sejak mereka menikah. Pada malam itu Rakesh berniat memberikan kalung pada istrinya agar tidak marah lagi. Bukannya senang, sang istri bertambah marah karena mengingat bahwa gelang-gelang yang minggu lalu Rakesh berikan ternyata bukan emas seperti apa yang ia kira. Sambil melemparkan gelang itu, sang istri lalu mengusir Rakesh keluar dari rumah. Rakesh yang sangat mencintai istrinya tidak bisa berbuat apa-apa dan menerima segala perlakuan sang istri. ये ले तेरी चूड़ियां. तू ही पहने सी चूड़ी. तू आज इस घर में नहीं रहेगा. तू मेरे घर से निकल. तू बस निकल. Keesokan harinya, guru mulai mendatangi mantan bosnya untuk membuat perhitungan atas meninggalnya sang istri. Di situ guru mulai menghajar anak buah Caesar satu demi satu yang menghalanginya. Setelah bertemu mantan bosnya, guru menanyakan mengapa dia menghabisi Aisyah. Lalu sang bos menjawab bahwa dia yang sudah membesarkan dan menganggap guru sebagai anak, mana mungkin melakukan hal itu. Untuk meyakinkan guru, Caesar pun memberikan sebuah pistol pada guru agar dia menembaknya jika dia masih memikirkan bahwa Caesar telah menghabisi Aisyah. Shoot me! Shoot me now! इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु. होती है शेर है तू मेरा शेर. Di kantor, Rakesh dimarahi oleh bosnya dengan menyebut Rakesh adalah pria bodoh dan pemalas karena pekerjaannya selalu mendapat komplain dari pelanggannya. Lebih parahnya lagi, sang bos mengatakan bahwa mesin fotokopinya lebih berguna daripada Rakesh
dan menyebut Rakesh bahkan tak pantas mendapat uang 2 rupiah untuk pekerjaannya. Kata-kata sang bos membuat Rakesh terus mengingatnya, bahkan sampai di tempat di mana ia sedang bekerja. Melihat Rakesh yang hanya melamun, pelanggan jasanya memarahi Rakesh karena pekerjaannya untuk memperbaiki telepon tidak selesai-selesai. Ketika sedang terus dibacoti, Rakesh membuka tasnya untuk mengambil jas hujan dan sebilah obeng. Sambil berkata, "Kau tidak akan menerima keluhan lagi," Rakesh pun menghabisi wanita pelanggannya tersebut. आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. Dari kejadian inilah kita mulai tahu siapa orang yang telah menghabisi Aisyah. मेरा सब कुछ. Creep! You know who you are, a bloody little pig! Frustrated bum! Aksi Rakesh tidak sampai di situ. Ternyata di belakangnya masih banyak korban-korban kebiadabannya. Korban-korbannya rata-rata adalah wanita-wanita cerewet yang memarahinya. Dalam setiap aksinya, dia pun selalu mengambil perhiasan-perhiasan korban yang nantinya diberikan untuk sang istri, untuk membuatnya bahagia. मिलते ही खुश होती है. तुम उनकी खुशी के लिए करता. मैडम, फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. Di sebuah gereja, guru yang sedang berdoa melihat kedatangan seorang anak kecil yang tak lain adalah anak dari Rakesh. Melihat anak kecil tersebut sedang berdoa dan ingin memberikan mainannya sebagai persembahan ucapan terima kasih karena kedua orang tuanya mulai rukun, guru menghampiri sang anak bermaksud membantunya untuk meletakkan mainan tersebut. Sambil menanyakan siapa yang memberikan kincir kertas padanya, sang anak menjawab bahwa ayahnya lah yang telah memberikan mainan tersebut. मेरे बाबा ने दिया है. Mendengar jawaban sang anak, guru yang mengetahui bahwa kincir kertas tersebut buatan sang istri mulai bertanya-tanya dan mencari tahu tentang ayah sang anak. Kemudian di sebuah stasiun, Rakesh melihat bosnya yang sedang berjalan sambil menelpon. Melihat bosnya, Rakesh pun mulai berpikir dan merencanakan balas dendamnya atas kata-kata hinaannya tempo hari, dan mulai mengikuti bosnya tersebut. Sesampainya di tempat sepi di sebuah jembatan penyeberangan, Rakesh langsung menyerang bosnya dengan mendorong dan membenturkan ke tiang jembatan yang membuat bosnya pingsan seketika. Rakesh pun mulai memakai peralatan khasnya yang biasa ia gunakan untuk menghabisi korbannya. Rakesh yang kemudian mencari obengnya tiba-tiba dikejutkan oleh lemparan sebuah obeng ke arahnya, yang ternyata itu dari guru yang telah mengikutinya. Melihat kehadiran pria yang ia tidak kenali, Rakesh pun mulai berkata bahwa si wanita yang ada di hadapannya pingsan karena terpleset dan terjatuh. Dengan penuh amarah dan tak menggubris kata-kata Rakesh, guru menghampiri Rakesh menghajarnya habis-habisan. Tapi ketika Rakesh ingin jatuh dari atas jembatan, guru menangkapnya dan berkata bahwa guru tidak akan membiarkan Rakesh mati dengan begitu mudah. Guru menginginkan Rakesh bisa merasakan seperti layaknya mati berkali-kali. Agar Rakesh bisa membayar tiap tetes darah yang mengalir dari tubuh istrinya. Sambil melanjutkan memukuli dan menyiksa Rakesh. करेंगे दिल दे दिया